Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah sepasang suami istri lansia, kakek Sarmo dan nenek Karsiem. Usia mereka sudah senja, kakek 60 tahun, nenek 58. Rumah mereka sederhana, penuh tanaman obat dan suara ayam. Hidup damai, adem, dan penuh keluhan rematik. Suatu pagi, kakek Sarmo datang dengan wajah berseri-seri, lebih cerah dari biasanya. "Yem, aku pengen ngomong serius," katanya sambil duduk pelan di kursi rotan yang udah bunyi, kriet-kriet. "Apa, Mo? Jangan bilang minta nambah burung lagi. Kemarin aja beli kenari, sekarang nyuruh aku yang nyuapin." "Bukan burung, Yem. Ini, istri." Nenek Karsiem mendelik. Tangannya berhenti nyapu halaman. "Istri, maksudmu, kamu, mau nikah lagi?" Kakek mengangguk, malu-malu kayak ABG jatuh cinta pertama kali. "Iya, Yem, aku mau nikah lagi, sama Buruk Mini, janda warung sebelah. Dia pinter masak rawon." Alih-alih marah atau lempar sapu lidi, nenek Karsiem malah tarik napas panjang, lalu nyeruput teh hangatnya. "Ya udah, Mo, nikah aja." Kakek terkejut. "Loh, beneran kamu restui?" "Iya, tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Aku minta kamu tetap masak buatku tiap pagi." "Loh, kok aku yang masak?" "Nah, itu baru kamu mikir. Gimana rasanya di balik posisinya?" Kakek terdiam, tapi karena sudah cinta mati dengan rawon Buruk Mini, akhirnya tetap lanjut nikah. Dan jadilah pesta pernikahan paling unik di desa itu. Pengantinnya kakek 60 tahun dengan muka sumringah, dan tamunya, sebagian besar teman senam jantung dari puskesmas. Nenek Karsiem datang pakai kebaya, duduk manis di kursi tamu, sambil komentar ke tetangga. "Yang penting rawonnya enak, Mbak. Toh umur udah segini, bukan saingan lagi, tapi kawan buat rebutan minyak angin." Dan sejak itu, mereka hidup agak bahagia. Kakek punya dua istri, yang satu masakin rawon, yang satu nyariin koyo. Sementara nenek Karsiem diam-diam juga dideketin Pak RT janda duda kali. Hari H pun tiba, pernikahan kakek Sarmo dan Buruk Mini diadakan di balai desa. Undangan tersebar luas, dari grup WhatsApp pengajian sampai pengumuman lewat toa masjid. Diumumkan kepada warga dusun kerajaan, kakek Sarmo akan menikah lagi dengan Buruk Mini. Dimohon tidak membawa tumpeng, karena panitia sudah menyediakan bubur sumsum. Kursi tamu sudah penuh. Sebagian besar yang datang bukan bawa kado, tapi bawa tongkat, kursi lipat sendiri, bahkan satu ibu-ibu bawa alat tensi karena katanya takut deg-degan lihat pengantin tua. Nenek Karsiem datang dengan tenang, pakai kebaya ungu, rambut disanggul rapi. Wajahnya kalem, padahal semalam dia nangis di dapur sambil kupas bawang. Tapi pagi ini, dia sudah ikhlas, katanya sih. Akad dimulai. Kakek Sarmo duduk di depan penghulu dengan tangan gemetar, entah karena gugup atau asam urat. Buruk Mini duduk malu-malu, padahal udah nikah 2 kali sebelumnya. "Penghulu, kakek Sarmo bin Karto, saya nikahkan engkau dengan Buruk Mini binti Parmin, dengan mahar 1 set wajan dan kompor gas 2 tungku, tunai." Kakek Sarmo, dengan suara serak, "Saya terima nikahnya, uhuk-uhuk, dengan Buruk Mini binti Parmin, uhuk, tunai." Semua tamu tepuk tangan, pelan-pelan. Takut encok kambuh. Usai akad, MC langsung nyanyi dangdut lawas. Kakek dan Buruk Mini berdiri untuk fast dance ala-ala. Tapi baru 2 langkah, kakek pegang lutut. "Aduh, encok kumat, Min." "Gak apa-apa, Mas, yang penting hati kita tetap goyang." Sementara itu, nenek Karsiem duduk di kursi tamu baris depan, makan kue lapis sambil nyeletuk. "Jangankan akad nikah, akad kredit motor aja aku yang dulu ngurusin, dia tinggal pakai." Semua tetangga ngakak, tapi herannya, suasana tetap hangat. Tidak ada iri, tidak ada drama. Bahkan nenek Karsiem ikut foto bareng pengantin baru. Dalam foto itu, dia berdiri di tengah, kakek di kanan, Buruk Mini di kiri. Ada yang komentar, "Loh, ini kok kayak 2 istri dan 1 suami." "Bukan, ini 1 mantan, 1 istri, dan 1 legenda." Malam itu, setelah pesta usai, para tamu pulang, dan sisa nasi tumpeng dibagikan, kakek Sarmo dan Buruk Mini akhirnya masuk ke kamar pengantin. Kamar itu dihias meriah, sprei warna pink muda, kelambu bunga-bunga, dan minyak kayu putih di meja rias. Buruk Mini duduk di ranjang dengan malu-malu, sedangkan kakek Sarmo berdiri memandangi ranjang sambil memijit punggung sendiri. "Min, kamu yakin kita harus malam ini, lo?"
Emang kenapa, Mas? Ini, tadi siang aku angkat galon 2 kali. Pinggangku belum balik. Ya udah pelan-pelan aja, Mas, yang penting niatnya. Kakek tersenyum, lalu mulai buka baju. Tapi baru sampai buka kancing kedua, tiba-tiba pintu diketuk keras. Tok tok tok, Mo, itu kamu ya? Suara khas nenek Karsiem dari balik pintu. Bu Rukmini langsung panik. Nyari selendang buat nutupin diri. Kakek buru-buru pakai baju lagi. Yem, ada apa malam-malam kesini? Kamu lupa? Mo, obat darah tinggimu ketinggalan. Nih, nenek nyodorin kotak obat dari celah pintu. Kalau kamu pingsan pas malam pertama, siapa yang ngangkat? Rukmini kecil, kamu berat. Kakek ambil obat sambil cengar-cengir. Makasih, Yem, kamu perhatian banget. Iya, soalnya kalau kamu tewas malam ini, warisan dibagi 2. Aku rugi. Bu Rukmini yang mendengar itu cuma bisa senyum kecut. Akhirnya, setelah suasana tenang kembali, kakek dan Bu Rukmini mencoba lagi. Tapi baru rebahan sebentar, tiba-tiba, kriet, krak, ranjang patah. Keduanya terguling ke lantai. Kakek ngaduh, Bu Rukmini ketawa ngakak sampai keluar air mata. Min, ini ranjang pengantin atau jebakan Batman? Enggak, Papa. Mas, kita tidur di lantai aja, biar lebih membumi. Akhirnya, malam pertama mereka bukan di ranjang mewah, tapi di kasur tipis di lantai. Berdua, sambil pijat-pijatan dan mengoles minyak angin. Romantis? Mungkin tidak, tapi hangat dan kocak, sangat. Sudah seminggu kakek Sarmo menikah dengan Bu Rukmini. Hidupnya kini berubah total. Setiap pagi, dia bangun bukan hanya untuk satu istri, tapi 2 wanita yang sama-sama banyak maunya. Bu Rukmini tiap pagi minta diantar ke pasar buat belanja. Nenek Karsiem masih sering nyuruh bantuin siram tanaman dan ngeluarin jemuran. Sialnya, mereka berdua tinggal sebelahan. Mo, jemuranku belum diangkat, teriak Karsiem dari rumah sebelah. Mo, belanjaanku berat, tolong angkatin, teriak Rukmini dari dalam rumah. Kakek berdiri di tengah halaman, bingung sambil megang 2 ember, satu di tangan kanan, satu di kiri. Ini aku suami atau kurir Grab Express sih. Siang harinya, waktu kakek mau tidur siang, tiba-tiba dua-duanya datang bawa obat. Mo, ini jamu kunyit asam dari aku. Karsiem, Mo, ini susu kambing biar vitalitas terjaga. Rukmini, kakek memandangi 2 gelas itu, lalu berkata lirih. Aku sih lebih milih air putih. Malamnya, kakek sudah siap istirahat. Tapi baru mau selonjoran, Bu Rukmini sudah berdandan cantik pakai daster motif bunga besar. Mas, malam ini kan jadwalmu di sini. Kakek kaget. Loh, jadwal, ini kayak ronda ya? Ya harus adil dong, minggu ini kan aku yang pegang malam Minggu dan malam Senin. Tiba-tiba, pintu diketuk lagi. Siapa lagi kalau bukan nenek Karsiem? Mo, besok jangan lupa ke dokter gigi ya. Gigimu yang palsu tinggal separuh. Kakek hanya bisa garuk-garuk kepala botaknya. Ya Allah, nikah itu enak pas masih muda. Kalau udah tua, banyak bonusnya. Bonus capek maksudnya. Tapi meski capek, dalam hati kakek bahagia. 2 wanita perhatian, 2 rumah hangat, dan 2 suara yang selalu memanggil namanya, meski sering bikin kepala pening. Hidupnya kini bukan lagi soal asmara, tapi manajemen logistik. Hari itu, desa kembali heboh, tapi kali ini bukan soal kakek Sarmo. Yang bikin ramai adalah nenek Karsiem. Tiba-tiba saja, datanglah seorang budak kaya dari desa sebelah. Pak Slamet, usia 62 tahun, mantan kepala koperasi, pensiunan PNS, dan, yang penting, punya kebun rambutan 5 hektar. Pak Slamet datang dengan niat tulus. Pakai batik, bawa hantaran lengkap, kue bolu, sirup markisa, dan 1 set alat bekam. Bu Karsiem, saya ingin melamar jenengan. Saya butuh teman ngobrol, teman ngaji, dan teman catur. Karsiem terkejut. Kue cucurnya hampir jatuh. Loh, Slamet, kamu serius? Serius. Yem, kita udah tua, gak usah pacaran, langsung akad aja. Kamu tinggal bawa baju dan gigi palsu. Gosip langsung menyebar ke warung, ke pengajian, sampai ke grup WA, lansia ceria, bahkan kakek Sarmo ikut dengar. Besoknya, kakek datang ke rumah Karsiem dengan wajah panik. Yem, kamu mau nikah lagi? Iya. Mo, emangnya kamu boleh nikah? Aku enggak, tapi aku kan masih ngurusin kamu. Loh, emangnya kamu gak capek? Katanya 2 istri itu berat. Kakek tertunduk. Iya sih, seminggu ini rasanya kayak ikut lomba triathlon tiap hari. Nah, aku juga pengen bahagia. Siapa tahu Pak Slamet bisa mijitin aku tiap malam. Dan begitulah, beberapa minggu kemudian, digelarlah 2 tenda pernikahan berdekatan. Satu untuk Bu Rukmini dan kakek Sarmo yang memperingati 1 bulan pernikahan.
Satu lagi untuk Pak Slamet dan Nenek Karsiem yang akhirnya menikah juga. Tetangga-tetangga bilang, "Ini dusun paling romantis, lansia semua, tapi asmara jalan terus." Setelah 2 pernikahan heboh di desa, masing-masing pasangan memutuskan untuk pergi bulan madu. Tapi karena usia dan dana yang, tidak muda lagi, destinasi mereka pun tidak biasa. Pasangan 1, Kakek Sarmo dan Bu Rukmini. Mereka memilih bulan madu ke pemandian air hangat di daerah pegunungan. "Min, aku pilih tempat ini biar encokku ikut lumer," kata kakek sambil bawa bantal leher dan minyak gosok. Sesampainya di penginapan, Bu Rukmini langsung heboh. "Wah, Mas, lihat tuh, ada kolam rendam khusus pasangan. Ada juga kolam rendam khusus pria. Kamu pilih mana?" "Yang sendirian aja dulu, Min. Aku masih grogi." Keesokan harinya, mereka ikut yoga lansia bareng tamu-tamu lain. Tapi karena kakek kaku semua persendiannya, baru gerakan ketiga dia udah rebahan dan bilang, "Ini bukan yoga, ini rebahan berirama." Saat malam tiba, Bu Rukmini siap berdandan manis. Tapi kakek Sarmo malah sibuk pakai koyo dan ngerendam kaki pakai air garam. "Aku cinta kamu, Min. Tapi cinta yang sehat, ya. Bukan yang bikin lutut makin getas." Pasangan 2, Nenek Karsiem dan Pak Slamet. Berbeda dengan kakek, Nenek Karsiem dan Pak Slamet bulan madu ke kota, naik kereta api ekonomi AC. Di dalam kereta, mereka rebutan headset karena cuma bawa satu, dan Karsiem pengen dengerin ceramah Ustazah Halimah, sedangkan Slamet pengen dengerin campur sari. "Yem, kita gilirannya per lagu aja ya. Aku satu lagu Didi Kempot, kamu satu ceramah. Kamu ini Slamet, romantis itu bukan dari lagu, tapi dari ngeluarin duit tanpa debat." Setibanya di kota, mereka nginep di hotel murah yang kamarnya sempit banget. Pas masuk, Pak Slamet nabrak lemari, Karsiem nyundul AC. Tapi malamnya mereka makan malam romantis di warteg, pesen nasi rames plus teh manis panas. "Gak perlu candlelight dinner ya, Matt. Yang penting ada sambal dan kamu." "Iya, Yem, dan porsi nasimu lebih besar. Aku suka wanita makan banyak, artinya bahagia." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Minggu depannya, mereka semua pulang ke desa. 4 orang tua, 2 pasang suami istri baru, dan 1 cerita lucu yang bikin semua tetangga ketawa. Bulan madu ala lansia itu bukan ke luar negeri, tapi yang penting pulang masih utuh dan gak masuk UGD. Setelah bulan madu selesai, kehidupan kembali normal, ya kira-kira normal versi punya 2 rumah dan 2 pasangan lansia yang aktif romansa. Tapi minggu itu ada kejutan besar. Anak-anak dari kakek Sarmo dan Nenek Karsiem datang dari kota untuk reuni keluarga. Total ada 3 anak kandung, 2 menantu, dan 5 cucu yang merapat. Mereka semua kaget saat tahu. Bapaknya nikah lagi, ibunya juga nikah lagi, dan rumah mereka cuma beda 3 langkah. Pertemuan keluarga pun digelar di balai desa, lengkap dengan tumpeng, karpet merah pinjam dari masjid dan 1 mik untuk sambutan. Anak sulung berdiri dan membuka acara. "Assalamualaikum, Bapak, Ibu, dan Bapak lagi. Kami di sini bukan mau interogasi, tapi mau minta penjelasan." Kakek Sarmo angkat tangan duluan. "Anakku, hidup ini cuma sekali. Kalau bisa 2 kali bahagia, kenapa tidak?" Nenek Karsiem nyusul. "Ibu juga gitu. Daripada cemburu, mending cari yang baru." Suasana jadi awkward. Para menantu saling pandang, cucu-cucu main lari-larian, dan seorang cucu kecil bertanya polos, "Jadi aku punya 2 kakek sekarang?" "Iya, nak, 1 buat main, 1 buat mijit." Pak Slamet dengan santai nyeletuk, "Yang penting kita semua sehat. Dan saya sayang Karsiem beneran, bukan modus." Anak bungsu mulai geleng-geleng. Lebih besar dari, ini keluarga apa sinetron lansia dalam cinta. Tapi akhirnya semua tertawa, apalagi pas tahu bahwa keempat orang tua itu sudah bikin grup WhatsApp khusus berisi tips herbal menjaga stamina, jadwal senam jantung bersama, dan polling, malam minggu giliran siapa. Di akhir reuni, anak-anak justru merasa bangga. Orang tua mereka memang tua secara umur, tapi muda dalam semangat. Cinta bisa datang kapan saja, bahkan setelah usia pensiun. Sebelum bubar, mereka sempat foto keluarga besar. Dalam foto itu ada kakek Sarmo berdiri di tengah, memeluk Bu Rukmini. Di sampingnya, Pak Slamet gandengan tangan dengan Nenek Karsiem. Dan semua cucu berdiri di depan sambil pegang tulisan
Kami cucu-cucu bahagia dari keluarga bahagia.